Oke, analisis yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya kasus yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ini hanya analisa kepada pihak-pihak bahwa tidak semua permasalahan dan kasus di masyarakat itu murni kriminal atau pidana, tetapi bisa itu adalah kasus politik. Jadi saya menengok dan memandang bahwa kasus-kasus yang berkembang di masyarakat itu tidak murni merupakan kasus politik, tetapi bisa kasus sosial kemasyarakatan dan yang lainnya. Maka kami meminta kembali kepada pihak-pihak, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati kembali untuk membahas secara serius dan kontentius terkait adanya permasalahan-permasalahan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Dan hal yang lainnya kemungkinan besar bahwa tidak terselesainya atau molornya waktu atau pengunduran yang terlalu panjang dari proses penyelidikan yang sebenarnya itu tidak patut bisa dideponering atau dihentikan sementara sampai kasus itu sendiri, bukti-bukti maupun surat dan para saksi ini berbicara sendiri. Kami dalam hal ini adalah meminta perlindungan dari kepolisian bahwa kaitannya dengan kasus persekusi, ya, perampasan, pemerasan dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme dan intimidasi. Unsur intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur istri sah orang lain dan suaminya diintimidasi, diancam akan diseret ke kepolisian. Dalam hal itu dia melakukan SOP yang tidak sesuai atau menyalahgunakan wewenang, menakut-nakuti dan mengintimidasi warga di wilayah Pati. Ini sebenarnya harus segera diungkap. Kami sudah menyampaikan hal ini kepada Komnas HAM, kepada Kompolnas, kepada Kontras dan kepada LPSK untuk penjaminan kasus ini. Siapa saja yang berada di belakang kasus ini tentu menjadi penjamin. Dan saya tentu akan memberikan dukungan kepada pihak-pihak lain yang menjadi korban daripada aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme dan penculikan perempuan dan anak yang dilakukan oleh Bambang Permadi ini, karena laporan masyarakat kepada kami baik di wilayah Jakenan, Pucak Wangi, wilayah Winong di Karangsumber maupun di Sugian dan lain sebagainya memberikan keterangan kuat bahwa Bambang Permadi ini memiliki jaringan yang kuat dan mengakar di wilayah beberapa polsek. Kalau di Winong tentu dia bekerja sama dengan Subur Cahyono, Weknyo dan Dio waktu itu, dan mungkin ada oknum polisi lainnya, tidak saya sebutkan di situ. Juga di Polsek Gabus dan Polsek Sukolilo maupun Kayen yang menutup-nutupi aib tubuh kepolisian. Padahal ini kalau memang ini aib ya harus dibongkar saja. Kalau ini merupakan gudeg atau merupakan luka ya harus diobati kan gitu. Harus dibongkar dan diobati biar sembuh. Jadi saya meminta ini langsung yang turun adalah Kabar Eskrim, ya, Bareskrim Mabes Polri dan Propam Mabes Polri terkait dengan penertiban dan pembinaan anak buahnya di wilayah terutama di Polsek dan Polres yang melakukan persekusi atau melakukan main hakim sendiri dan hukum rimba tidak sesuai SOP, bahkan tidak atas izin atasannya atau ditandatangani atasannya. Ini kan namanya main hakim sendiri. Katanya saudara Bambang Permadi menyelamatkan saudara IWW dan lain sebagainya, itu kan alibi yang dikemukakan setelah terdesak. Bahwa menurut keterangan saudara
eh, beberapa peneliti peneliti dan sekaligus intelijen kami yang kami kirimkan ke sana, namanya Pak Yudi atau Wahyudi, juga Pak Lasdi dan juga Karsono dari Karsono nih di Tanggel, yang menyampaikan bahwa Saudara Bambang Permadi ini memang sering melakukan modus yang sama, yaitu merayu perempuan-perempuan untuk bercinta dan PHP dijanjikan untuk kawin dengan dia, tetapi ternyata hanya cuma menjadi bahan permainan, dan dia merekayasa hal yang serupa, yaitu membawa kabur istri seorang lain. Tolong Reskrim Mabes Polri langsung dan Propam Mabes Polri untuk turun ke Pati, karena indikasi banyaknya polisi-polisi yang oknum anggota polisi yang berbuat serupa dengan Bambang Permadi ini banyak sekali, yaitu merusak rumah tangga orang dan tidak memberi perlindungan dan kenyamanan hukum kepada publik, kepada masyarakat. Kami menghimbau dengan semboyan presisi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo MSI, ini betul-betul dilaksanakan dan memudahkan sistem pelaporan biar setiap kejadian perkara segera dapat ditangani dengan cepat dan ada upaya penyelesaiannya sampai di mana. Itu sangat setuju sekali, karena ternyata bahwa sampai dengan saat ini kasus penculikan dan perampasan anak dan istri seorang lain yang dilakukan oleh oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permadi, oknum anggota Polsek Sukolilo, Polres Pati pada tahun 2011 itu sampai sekarang masih misteri dan belum ada upaya penyelesaiannya. Maka itu kami berkali-kali menyampaikan hal ini kepada yang berwajib, kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kapolres Pati, untuk bersama-sama bergandengan tangan, bersinergi, kooperatif, ya, bersama, karena kita adalah bermitra untuk segera mengungkap siapa otak dalang pelaku dan hal-hal lainnya yang terlibat di dalam upaya penculikan, perampasan, dan aksi teror intimidasi kepada korban, yang selama ini korban tentu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, merugikan, dan sangat rugi dan tidak bisa berbuat apa-apa karena akses-aksesnya dirampas. Temuan-temuan yang belakangan ini bahwa IWW memang sering berbuat serong, dalam artian adalah menjadi pelakor, melakukan perselingkuhan secara masif, berganti-ganti pasangan, yang rata-rata pasangannya adalah oknum PNS atau sesama PNS, terkadang adalah seorang kepala sekolah, terkadang juga seorang kepala dinas, dan ini masih dalam penelitian bersama, di mana Inspektorat juga pernah memanggil beberapa pihak, namun karena normatif dan memang rahasia jabatan harus dijaga, saya menghormati, tetapi saya tetap akan menyampaikan hal ini sampai sesuatu itu benar-benar menjadi jelas dan terukur. Seorang PNS tidak bisa semena-mena dan sewenang-wenang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan apa istilahnya itu, penyelewengan.